Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsanul Hakim dari Prodi PTI 4A. Di sini saya akan memaparkan ringkasan komputasi paralel. Komputasi paralel adalah bentuk komputasi di mana banyak perhitungan yang dilakukan secara bersamaan. Yang kesatu berorientasi pada prinsip bahwa masalah besar sering dapat dibagi menjadi yang lebih kecil, yang kemudian diselesaikan secara bersamaan, secara paralel. Ada beberapa bentuk komunikasi yang berbeda: level bit, level instruksi, data, dan paralelisme tugas. Paralelisme yang telah digunakan selama bertahun-tahun terutama pada komunikasi kinerja tinggi, tetapi minatnya telah berkembang akhir-akhir ini karena kendala fisik yang mencegah perskalaan frekuensi. Yang kedua, sebagai konsumsi daya dan akibatnya panas generasi oleh komputer yang telah terjadi perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Yang ketiga, komputasi paralel telah menjadi paradigma dominan dalam arsitektur komputer, terutama dalam bentuk prosesor multi-core. Komputer paralel dapat secara kasar diklasifikasikan menurut tingkat di mana perangkat keras mendukung paralelisme dengan komputer multi-core dan multiprosesor memiliki beberapa elemen prosesor dalam satu mesin, sementara cluster, MPP, dan grid menggunakan beberapa komputer untuk bekerja pada yang sama. Tugas arsitektur paralel khususnya kadang-kadang digunakan bersama prosesor tradisional untuk mempercepat tugas-tugas tertentu. Program komputer paralel lebih sulit untuk ditulis daripada yang berurutan. Yang kelima, karena frekuensi memperkenalkan beberapa kelas baru yang perangkat lunak potensial yang kondisi balapnya paling umum. Komunikasi dan sinkronasi antara subtugas yang berbeda biasanya merupakan beberapa hambatan terbesar untuk mendapatkan kinerja program paralel yang baik. Percepatan maksimum mungkin dari satu program sebagai hasil dari paralelisme dikenalkan sebagai hukum ADMA. Yang kedua, Profesor multi-inti adalah profesor komputer pada sirkuit terpadu tunggal dengan dua atau lebih unit profesional terpisah yang disebut inti, yang masing-masing membaca dan mengeksekusi instruksi program. Yang ke-1, instruksi adalah instruksi CPU, bisa seperti menambahkan, memindahkan data dan cabang. Tetapi profesor tunggal dapat menjalankan instruksi pada inti yang terpisah pada saat yang samaan, meningkatkan kecepatan keseluruhan untuk program yang mendukung multithreading atau teknik komunikasi paralel lainnya. Pabrikan biasanya mengintegrasikan inti ke dalam satu sirkuit terpadu, dikenalkan sebagai multiprosesor chip atau CMP, atau beberapa cetakan dalam satu paket chip. Microsoft prosesor yang saat ini digunakan di hampir semua komputer pribadi adalah multi-core. Sebuah prosesor multi-core mengimplementasikan multiprocessing dalam satu paket fisik. Desainer dapat memasangkan inti dalam perangkat multi dengan erat atau longgar. Sebagai contoh, inti memungkinkan atau mungkin tidak berbagai cache, dan mereka dapat menerapkan metode komunikasi antar inti memori bersamaan atau lewat pesan. Topologi jaringan umum yang digunakan untuk menghubungkan ini termasuk bus, ring, mesh, dua dimensi, dan
palang sistem multi ini yang homogen hanya mencakup inti yang detik. Sistem multi core heterogen memiliki core yang tidak induktif. Misalnya Big Lite memiliki core heterogen yang berbagi set instruksi yang sama, sedangkan AMD Alexa profesi sama seperti sistem prosesor tunggal ini. Dalam sistem multi ini dapat mengaplikasikan arsitektur seperti PLIW, supercar vector atau multi-threading. Prosesor multicore banyak digunakan di banyak domain aplikasi tersebut. Tujuan umum tertanam jaringan profesional sinyal digital DSP atau grafik CPU. Jumlah inti mencapai genap lusinan dan untuk chip khusus lebih dari 10.000. Yang ketiga dan di superkomputer, yaitu kumpulan chip jumlahnya bisa mencapai lebih dari 10 juta. Yang keempat, peningkatan kinerja yang diperoleh dengan menggunakan prosesor multicore sangat bertanggung jawab pada algoritma perangkat lunak yang digunakan implementasi secara khusus. Kemungkinan keuntungan dibatasi oleh sebagian kecil dari perangkat lunak yang dapat berjalan secara paralel secara bersamaan pada banyak inti. Efek ini dijelaskan oleh hukum Amdahl dalam kasus terbaik pada apa yang disebut masalah paralel yang melakukan mungkin menyadari faktor percepatan di dekat jumlah inti, atau bahkan lebih jika masalahnya cukup terpecah agar sesuai dengan cache masing-masing inti menghadiri penggunaan memori sistem utama yang jauh lebih lambat. Sebagai besar aplikasi bagaimana tidak tercapai begitu banyak kecuali programmer mengimplementasikan sejumlah besar upaya dalam memfaktorkan ulang seluruh masalah. Yang kelima, meragukan diskusi paralelasi perangkat lunak adalah topik penelitian yang sedang berlangsung yang signifikan. Konintegrasi aplikasi multiprosesor memberikan fasilitas dalam desain arsitektur jaringan. Kemampuan berdasarkan dalam metode paralel adalah fitur tambahan dari sistem yang menggunakan protokol ini. Yang ketiga, virtuality zone. Virtuality zone adalah proses menjalankan instruksi virtual dari sistem komputer dalam lapisan yang diabstraksikan dari perangkat keras. Yang sebenarnya paling umum ini mengacu pada menjalankan beberapa sistem operasi pada sistem komputer secara bersamaan. Untuk aplikasi ini yang berjalan di atas mesin virtual dapat muncul seolah-olah mereka berada di mesin khusus mereka sendiri, di mana sistem operasi perpustakaan dan program lainnya untuk unit untuk sistem virtual tamu dan tidak terhubung ke sistem operasional host yang didukung di bawahnya. Ada banyak alasan mengapa manfaat virtualisasi dalam komputasi untuk pengguna desktop. Penggunaan yang paling umum adalah untuk dapat menjalankan aplikasi yang dimaksud untuk sistem operasi yang berbeda tanpa harus berpindah komputer atau reboot ke sistem yang berbeda. Untuk administrator server virtual juga menawarkan kemampuan untuk menjalankan sistem operasional yang beberapa, tapi mungkin yang lebih penting, ia menawarkan cara untuk membagi sistem terbesar menjadi banyak bagian yang lebih kecil, memungkinkan server untuk digunakan lebih efisien oleh sejumlah penggunaan yang berbeda atau aplikasi dengan kebutuhan yang berbeda. Hal ini juga memungkinkan untuk isolasi, menjaga program berjalan di dalam mesin virtual aman dari proses
yang terjadi di mesin virtual pada host yang sama. Sekian dari rangkuman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.